Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minkum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa ba'd. Alhamdulillah ikhwati man jamaah kajian salat maghrib yang semoga kita mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Muharramat istahanna biha katsir minan nas. Pembahasan kita kemarin masuk yaitu tentang asyirkul asghar, riya, yaitu tentang syirik yang kecil, tentang riya. Kemarin telah disampaikan bahasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan bagi sekutu tidak membutuhkan bagi tandingan-tandingan. Dan kita tahu bahasanya riya itu erat hubungannya pula dengan sum'ah. Ada riya, ada sum'ah. Kalau riya dia beramal ingin dilihat oleh manusia, adapun sum'ah dia beramal ingin didengar oleh manusia. Asalnya dia tidak terlihat beramalnya. Asalnya dia tidak kelihatan ketika sedang beramal. Tapi kemudian dia menceritakan amalannya, itulah yang disebut dengan sum'ah. Dan kemarin pun sudah disampaikan bagaimana Rasulullah SAW pernah menyampaikan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Kata Rasul, man sama'a sama'allahu bih. Barang siapa yang memperdengarkan amalnya, Allah akan memperdengarkan aibnya. Siapa yang memperdengarkan amalnya, maka Allah akan perdengarkan aibnya. Ketika dia ini beramal, tidak ada orang yang melihatnya, kemudian dia membicarakan amalan tersebut sehingga kemudian orang lain mendengarkan amalannya tadi. Maka Allah akan tampakkan, Allah akan dengarkan kepada manusia tentang aib-aib dia. Begitu pula kemudian dikatakan waman ra'allahu bih. Barang siapa yang dia memperlihatkan amal agar dilihat oleh manusia, maka Allah SWT akan memperlihatkan amalan dia, aib dia. Nah ini ya. Dan kita mengetahui bagaimana Allah SWT itu maha berkehendak, maha mampu. Jadi hati-hati kita ketika beramal. Dan riya ini Masya Allah penyakit yang paling berat. Makanya para sahabat saja mereka takut dengan penyakit riya. Kalau syirik akbar kelihatan. Syirik akbar mungkin banyak yang bisa menghindarinya. Tapi kalau syirik asghar, penyakit riya ini sulit. Mana amalan yang tidak bisa terkena dengan riya? Apa saja kita terkena dengan riya. Hatta walaupun ibadah puasa. Yang di sana setiap orang bisa saja menyembunyikan amalannya. Tapi ternyata puasa bisa saja terkena dengan riya.
Begitu puasa kelihatan memperlihatkan badannya yang lemes, males. Begitu ditanya, Pak kenapa lemes? Iya saya lagi puasa. Itu jadilah ria dia. Gak terasa kan? Begitulah amalan yang terkena dengan ria. Lalu kemudian Rasulullah SAW pun mengatakan, di dalam hadis yang lain, itulah sebabnya sampai Allah SWT mengatakan, Anna agna syuraka anisyirki. Kata Allah SWT, sungguhnya aku tidak butuh dengan sekutu. Man amila amalan asroka fihi ma'i. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan dalam rangka mempersekutukan aku dengan yang lain, maka dikatakan taroktu wa syirkuku, aku meninggalkan dia dengan sekutunya. Ditinggalkan orangnya, dibiarkan dia ikut dengan sekutunya. Silakan ambil amalannya dari apa? Ambil pahalanya dari sekutunya. Ketika dia riya karena manusia, silakan ambil amalnya, ambil pahalanya dari manusia tersebut. Ketika dia riya, pengen dilihat oleh orang, maka dia disuruh mengambil pahalanya dari orang tersebut. Nah ini riya. Makanya berat riya itu. Nah timbul permasalahan bagaimana kalau kita bisa misalkan sedang beramal, tiba-tiba kemasukan riya. Asalnya enggak riya, kita dari rumah berangkat sholat. Begitu sedang sholat ada orang yang kemudian melihat kita sholat, tiba-tiba masuk. Ya, terlintas di dalam hati kita ada keinginan riya. Tadinya sholatnya biasa, begitu dilihat langsung kemudian sholatnya diperindah. Apakah dengan demikian amalnya langsung jatuh menjadi hilang? Atau bagaimana kalau kemudian misalkan sudah dalam kondisi sholat, ada orang lihat kemudian kita pengen dipuji, tapi kita berusaha sekuat tenaga untuk menolaknya. Karena tabiat manusia itu pengen dipuji. Tabiat orang itu pengennya dipuji. Mana yang tidak mau dipuji? Makanya kan dalam hidup ini orang kan berusaha untuk menutupi aib, tujuannya agar dipuji oleh manusia. Ya, pengennya dipuji oleh manusia. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan pujian manusia. Jadilah kemudian terjatuh ke dalam riya. Nah oleh sebab itu dikatakan, kata Fadilatul Tusai beliau mengatakan, waman ibtada al-amala lillahi summa watara anikriya. Barang siapa yang dia itu memulai amalnya karena Allah. Dia datang ke pengajian, dia datang salat, dia baca Quran. Niat awalnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia beramalnya hukum asal karena Allah. Dia salat karena Allah, dia menuntut ilmu karena Allah. Dia membaca Quran karena Allah. Dia berpuasa karena Allah. Semuanya niatnya asalnya karena Allah. Tapi setelah itu kemudian semua tora'an riya, kemudian tiba-tiba terlintas padanya adanya riya. Lagi nuntut ilmu, asalnya karena Allah, tiba-tiba ketemu orang. Mas mau kemana? Mau nuntut ilmu ya. Mau ngaji, tujuannya apa? Biar dipuji. Lalu kemudian timbul di dalam hatinya keinginan dipuji. Wajar kan? Wajar. Aduh, Masya Allah. Pak, kemana Pak? Saya mau sholat. Di mana? Di masjid. Masya Allah. Bapak rajin berjamaah ya. Mulai timbul perasaan senang dipuji kan? Wajar. Lalu apakah dengan demikian, dengan sebab dipuji dia senang menjadikan amalnya menjadi hilang? Maka di sana dikatakan, Fa'in kari'ahu wajahadaku wadafa'aku. Jika setelah muncul perasaan tersebut terlintas di dalam hatinya ingin mendapatkan pujian, kemudian dia tidak suka. Dia bersungguh-sungguh melawan agar jangan mau dipuji. Dia berusaha untuk menolaknya. Lagi beramal, tiba-tiba terlintas keinginan untuk dipuji, lalu dia berusaha untuk menghilangkan keinginan tersebut. Dia berusaha untuk menolaknya. Maka yang seperti ini, soha amaluhu, maka amalannya menjadi sah.
amalannya menjadi sah. Amalannya diterima. Itu kalau dia berusaha untuk menolaknya. Tapi dikatakan wa in istarawaha ilaiki wa sakanat ilaihi. Jika dia merasa tentrem, dia merasa tenang, dipuji malah jadi tambah seneng. Nah itu. Kalau orang sudah seperti itu, kemudian jiwanya merasa tentrem. Faqad nassa aktsaru ahli ilmi ana butlanihi, maka sungguh kebanyakan ahlul ilmi itu menaskan, berpendapat tentang batalnya amalan tersebut. Jadi kalau orang itu beramal kemudian mendapatkan pujian, dia senang, tapi kemudian setelah itu dia berusaha melawan. Saya tidak ingin dipuji. Saya tidak suka untuk dipuji. Dia berusaha untuk mengalahkan keinginan dipujinya tersebut. Maka amalnya sah. Tapi begitu dipuji dia malah tambah senang. Tambah memperbagus amalnya. Dia malah tambah tentrem. Dia malah tambah semangat. Nah ini ikhwah. Maka jadilah dia terjatuh ke dalam penyakit riya. Batal amalnya. Amalnya tidak menjadikan berpahala. Makanya sering saya katakan. Sebagai contoh paling mudah. Ya, ketika kita berdakwah. Sering saya sampaikan pada para aktivis dakwah juga sama. Itu juga buat saya secara pribadi juga sama. Memberikan nasihat untuk diri sendiri. Juga untuk yang lainnya semuanya sama. Ketika kita ini kemudian mengadakan apa saja yang berkaitan tentang dunia dakwah. Kemudian datang pujian orang, dia semakin bangga dan senang dengan pujian. Maka yang seperti ini segera tolak. Jangan terlena dengan pujian. Karena itu akan melahirkan yaitu rusaknya amal dengan sebab dia riya. Karena dia ingin dipuji orang. Ya ini pembahasan kemarin. Lalu kemudian yang sekarang kita masuk pembahasan yang selanjutnya. Masih di dalam halaman 14. Itu tentang at-tiarah. Itu tentang tiarah. Di dalam Islam itu disebutnya tiarah. Tiarah itu berasal dari kata tairun, artinya burung. Ya, hukum asal tiarah itu dari kata tairun, artinya burung. Ya, diyakini, mempercayai bahasanya baik dan buruknya lewat burung. Itu namanya tiarah. Tapi nanti oleh para ulama, tiarah itu bukan hanya berkaitan tentang burung, bukan. Ya, jadi orang Arab dulu itu kalau kemudian mau kemana-mana, dia melepaskan burung. Kalau terbang ke kanan berangkat, kalau terbang ke kiri nggak jadi berangkat. Jadilah kepercayaan itu disebutnya tiarah. Ya, dulu begitu. Lalu apa menurut syariat? Maka dikatakan at-tiarah wahya at-tasa'um. Yang namanya tiarah itu adalah tasya'um. Artinya anggapan sial. Menganggap adanya anggapan sial. Merasa ada sesuatu yang sial, maka itu adalah tiarah. Jadi saya ulangi, tiarah itu hukum asal tadinya yang dimaksud dengan tiarah itu adalah apa? Tiarah itu asalnya itu kepercayaan orang Arab ketika mau melakukan satu aktivitas, ketika mereka mau melakukan satu amalan, lalu mereka itu kemudian melepaskan burung. Kalau burung terbang ke kanan, maka mereka akan melanjutkan rencananya. Mau bepergian, mau berdagang, dilanjutkan. Tapi kalau kemudian burungnya terbang ke arah kiri, maka karena beranggapan kalau burung terbang ke arah kiri nanti akan datang kesialan. Makanya disebutnya tiarah. Tapi secara syariat, tiarah itu adalah anggapan sial. Apa saja yang berkaitan dengan anggapan sial, maka itu adalah tiarah. Ya, ini banyak nih. Ya, ada orang bawa angkot, tiba-tiba ada yang masuk.
Gara-gara cuma satu penumpang itu yang masuk, kemudian setiap penumpang nggak ada yang mau masuk. Dia bilang, wah ini pembawa sial. Nah, itu tiarok namanya. Ada begitu kan? Percaya dengan nama, namanya kepanjangan, anaknya sakit terus. Berarti itu namanya tiarok. Anggapan sial, kabotan aran. Nah ini juga nggak boleh. Dalam Islam dilarang yang seperti itu. Makanya di sini dikatakan, Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza ja'atkumul hasanah qalu lana hadhihi. Maka dikatakan apabila datang kepada mereka kebaikan, mereka mengatakan ini dari usaha kami. Dia mendapatkan kebaikan, orang zaman dahulu mengatakan bahasanya ini dari hasil usaha kami. Mereka mengatakan ini adalah hasil usaha kami. Kemudian dikatakan wa intusibhum sayyi'ah. Apabila mereka tertimpa dengan sayyi'ah, keburukan. Tertimpa dengan perkara yang buruk, maka yatayyaru bi Musa wa man ma'aku. Maka mereka melemparkan keburukan tersebut kepada Nabi Musa dan orang-orang yang bersamanya. Ini Allah sedang menceritakan keyakinan orang zaman dahulu. Orang-orang Bani Israel, kalau mereka mendapatkan kebaikan, mereka anggap, hasil usaha saya. Tapi begitu dapatnya buruk, mereka melemparkan, ya ini gara-gara Musa ini. Ini gara-gara Musa nih. Nah itu. Dan ini sudah banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Orang yang beranggapan sial seperti ini. Ya, beranggapan sial. Ada orang jualan. Begitu jualan, kemudian ada orang yang sebelahnya jualan lagi. Bilangnya, gara-gara sebelah saya jualan nih. Ini bawa sial ini. Jadi pelanggannya pada lari. Itu tidak boleh. Ya, menganggap sial pada hari-hari tertentu. Seperti sekarang lagi musim nikahan. Kemudian bilang, ya dihitung itu. Nanti kalau kemudian tidak cocok fotonya, setelah itu kemudian dianggapnya nanti akan jadi sial. Nah ini pun namanya tiara. Tatoyur. Ini tidak boleh. Haram di dalam Islam. Keyakinan-keyakinan seperti itu. Penganggapan sial seperti itu hukumnya haram. Makanya dikatakan wakanatil Arab ida arada ahadukum. Maka kemudian amran bahasanya adalah orang Arab zaman dahulu apabila salah satu dari mereka ingin mengadakan satu urusan. Kasapar seperti sapar. Wagwairi dan selainnya. Amsaka bittairin. Maka dia menahan satu ekor burung. Summa arsalahu. Kemudian dia melepaskannya. Jadi orang Arab zaman dahulu. Kalau mau ada urusan. Ambil burung. Ditahan. Setelah itu dilepaskan. Setelah burung itu dilepaskan. Kemudian dikatakan. Fa'in dahaba yaminan. Maka dikatakan. Tafa'ala wa madha fi amrihi. Jika burung tadi terbangnya perginya ke kanan. Maka dia kemudian meyakini dan melakukan dari urusannya. Lanjut saparnya. Lanjut melakukan perbuatannya. Nikahan. Tanggal berapa sekian? Lempar burung. Wah jangan ini ke kiri. Nah, itu. Kalau ke kanan jadi. Nikah sama siapa? Si A. Jangan. Kenapa? Burungnya larinya ke kiri. Kalau ke kanan jadi. Wa indahaba shimalan. Jika dianya burungnya itu terbang ke arah kiri, tasya'amma wa raja'a amma aroda, maka dia pun kemudian menganggap sial dan kembali tidak jadi melakukan pekerjaannya. Yang seperti ini banyak sekarang. Walaupun dikatakan zaman modern, tapi praktek seperti ini masih banyak di kalangan kaum muslimin. Padahal waqad bayana Nabi sallallahu alaihi wasallam hukma hadikil amal
biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi SAW itu telah menjelaskan tentang perbuatan ini. Di dalam sabdanya kata Rasul, at-tiyarah syirkun. Tiyarah itu adalah kesyirikan. Menganggap sial sesuatu itu adalah kesyirikan. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam juz yang pertama halaman 389 dan disebutkan dalam kitab Sahihul Jami hadis yang ke-3955. Ini sudah banyak terjadi. Orang-orang yang mereka menganggap sial. Makanya mereka seperti itu. Ini jangan dianggap perkara yang sepele. Ini berkaitan dengan kesyirikan. Lalu kemudian dikatakan wa mimma yadkhul fi hadal i'tiqad al-muharram al-munabbi tauhid. Dan di antara yang masuk ke dalam keyakinan yang haram ini keyakinan yang haram. Yang meniadakan ketauhidan. Jadi kalau orang ini kemudian percaya seperti itu berarti dia meniadakan ketauhidan. Bahaya ini. Maka yang seperti itu dikatakan yaitu at-tasa'um bisyuhur. Ya. Katarkin nikah bisyahri safar. Yang termasuk jenis tasa'um, jenis tiarah yang meniadakan ketauhidan, menafikan ketauhidan, merusak akidah seperti anggapan yaitu sialnya bulan-bulan tertentu. Seperti meninggalkan nikah di bulan Safar. Bulan Safar orang kita biasanya sebut bulan apa ya? Bulan Ruwah ya. Ya. Muharram ya. Nah, itu setelah bulan Muharram, bulan Safar. Enggak boleh nikah. Kenapa? Bahaya. Banyak bencana. Meyakini seperti itu adalah kesyirikan. Meyakini seperti itu kesyirikan. Jadi nikah enggak usah lihat bulannya bulan apa. Yang penting mah pokoknya sih semua bulan Allah itu baik. Ya. Begitu pula dikatakan wabil ayam. Dan juga keyakinan terhadap hari-hari. Ka'tiqadi anna akhira arbi'a min kulli syakrin yaumun nahsin mustamirin. Ya. Bahasanya sesungguhnya hari terakhir setiap bulan pada hari Rebo. Nah, orang kita sebutnya Rebo Wekasan. Akhir bulan, hari Rebo akhir bulan itu adalah hari yang nahas. Itu dikatakan hari yang nahas katanya. Nahsun itu naas kata orang kita. Hari sial. Makanya orang nggak pada berani melakukan perbuatan di waktu itu. Nah kalau ada yang meyakini seperti itu pun adalah bentuk kesyirikan. Awil arkam karrakmi ya salah satu asyara seperti kepercayaan pada nomor sial angka 13. Kita suka lihat ada orang yang masih percaya angka 13. Bahkan di orang-orang barat juga terkadang ada hotel yang kemudian kamar 13 nggak ada. Karena takut sial. Ya, makanya bilangnya celaka 13 katanya. Ya, celaka 13. Itu keyakinan seperti itu adalah bagian dari apa? Bagian dari kesyirikan. Tidak boleh. Haram hukumnya. Ya. Begitu pula awil asma. Au ashabul ahad. Ya. Seperti juga nama-nama tertentu. Atau orang yang memiliki kecacatan. Ada nama-nama yang dianggap nama-nama sial. Kayak tadi, keberatan nama. Gara-gara keberatan nama ini katanya namanya. Ya, itu tidak boleh. Kita meyakini seperti itu tidak boleh. Karena itu bentuk perkara yang diharamkan oleh Rasulullah SAW. Atau diantaranya adalah yaitu seperti orang yang percaya dengan orang cacat. Kalau lihat ini nanti akan begini. Enggak usah jauh-jauh kalau di Indonesia ada istrinya lagi hamil enggak boleh lakinya mancing. Kenapa? Nanti bibirnya sumbing.
Nah ini pun keyakinan yang salah. Apa kaitannya mancing dengan bibir sumbing? Ya, mungkin orang beranggapan gara-gara mancing ikannya kecantol, setelah itu jadi sumbing. Nah ini kan, itu tidak boleh yang seperti itu. Ini keyakinan-keyakinan yang keliru. Keyakinan-keyakinan yang salah. Atau diantaranya adalah kama idza dahaba. Ya. Liyabtaha dukanaku farra'a a'wara fitarik. Bahasanya apabila ada orang yang kemudian dia berangkat niatnya untuk membuka toko. Kemudian dia melihat orang yang buta di satu jalan. Ya. Kemudian dikatakan bahasanya fatasya'ama warraja'a. Maka dia menganggap sial dan dia kembali lagi. Tidak jadi buka tokonya. Mau buka toko di tengah jalan ketemu orang cacat. Gak jadi. Takut bawa sial. Yang seperti ini ternyata terjadi di orang-orang Arab jahiliyah. Dan di Indonesia pun sudah ada. Keyakinan-keyakinan seperti itu. Keyakinan hari Rebo terakhir ada. Keyakinan dilarang menikah di bulan Safar ada di kita. Keyakinan bahasanya keberatan nama ada. Keyakinan angka 13 adalah angka yang sial ada. Apalagi kalau kemudian mengikuti ya aturan orang-orang kafir. Misalkan apa? Rumah kalau tusuk sate, itu. Nanti sial. Kalau ngadep ke arah timur, ke arah barat, sial. Ya, harus sesuai dengan Feng Shui. Itu bukan datang dari Islam. Ya kalau kita dapat tanahnya pasti pojokan. Pas dapat tusuk sate ya enggak masalah sebenarnya Iko. Cuman memang kalau tusuk sate itu karena orang itu khawatirnya yang namanya jalan tusuk sate kan banyak lalu lintas orang. Walaupun sebenarnya enggak masalah. Tinggal posisi pintunya biar nggak kelihatan orang diarahkan pada yang lebih aman. Itu nggak ada kaitannya dengan kesialan. Kalau memang nggak butuh kemudian ada tanah dekat misalkan yang itu berupa tusuk sate nggak apa-apa dikasihkan juga. Ya, insya Allah bisa manfaat. Lalu kemudian pula di antaranya adalah fahanda kuluku haramun wa minasyirkin. Dan ini seluruhnya adalah haram dan termasuk dari kesyirikan. Waqad maka sungguh bahasanya baron Nabi sallallahu alaihi wasallam min hauna dan sungguh Rasulullah SAW itu telah berlepas diri dari orang-orang seperti ini. Rasul telah berlepas diri, tidak mau mengikuti keyakinan orang seperti itu. Sebagaimana diterangkan dari sahabat Imran bin Husain secara marfu. Rasul mengatakan, laisa mina man tatayyara wala tutuyyira lahu. Bukan termasuk golongan kami, kata Rasul. Bukan termasuk golongan kami orang yang dia itu melakukan tatoyur. Bukan termasuk golongan kami orang yang kemudian melakukan tatoyur waktu tuyira dan orang yang minta ditatoyuri. Maksudnya yaitu orang yang minta seperti tadi. Contoh orang melakukan tadi tolong hitungkan hari baik. Ya, kalau saya mau safar, mau bepergian, mau hajatan, tolong hitungkan. Rasul melarang seperti itu. Orang yang menghitungnya itu diancam oleh Rasul laisa minna, bukan golongan kami. Orang yang minta dihitungnya juga sama diancam seperti itu. Begitu pula dikatakan wala takahanna wala tukuhinna lahu. Bukan termasuk golongan kami yang suka mengadakan praktek perdukunan dan minta kepada dukun. Rasul mengancam bukan termasuk golongan kami para dukun itu. Begitu pula orang yang minta didukunkan. Begitu pula dikatakan au saharo au suhira lahu. Bukan termasuk golongan kami orang yang menyihir dan orang yang minta disihir. Menyihir itu tidak termasuk golongan Rasul. Dan orang yang menyuruhnya
tolong sihirkan dia. Ya, itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulnya. Laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Ini ada dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir juz yang ke-17 halaman 162. Lihat pula di dalam kitab Sahihul Jami hadis yang ke-5439. 35. Wa man waqa'a fi syai'in min dalika. Maka lalu bagaimana kalau kemudian orang sudah terjatuh seperti itu? Sudah kadung percaya, sudah kadung pernah melakukan, ya, karena ketidaktahuan, maka dikatakan waman waqa'a fi syai'in min dalika. Barang siapa yang melakukan itu, maka fakafaratuhu kafarohnya. Nih tebusannya nih. Kalau orang yang percaya dengan tatoyur, yang sudah kadung kemudian banyak ngitung-ngitung hari, percaya dengan hari sial, percaya dengan bulan yang sial, maka ada penebusannya. Apa kafarotnya? Sebagaimana maja'a fi hadisi Abdullah bin Amr, sebagaimana dikatakan dalam hadis Abdullah bin Amr, maka di sana dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, kata Rasul, man raddat kutiyarah min hajatin, barang siapa yang keyakinan pada perkara yang sial itu menjadikan dia meninggalkan hajatnya. Mau berangkat safar gara-gara percaya dengan adanya tadi, dia nggak jadi. Nggak jadi melakukan safarnya. Maka faqad asyraka, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan, kata Rasul. Qalu, kami berkata, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, maka farotu dalik. Apa kafarohnya? Apa penebusannya? Kalau sudah kadung seperti itu. Kalau sudah kadung mempercayai perkara seperti itu. Kira-kira tebusannya apa? Ya, karena kita tidak sengaja, misalkan dahulu karena nggak paham, percaya dengan hitung-hitungan, mau apa-apa dibuka di primbon. Nah ini, lalu apa kafarahnya? Kata Rasul, maka dikatakan bahasanya an yakulla ahadukum Allahumma la khaira illa khairuka. Hendaknya dia membaca bahasanya Allahumma la khaira illa khairuka. Ingat ya. Jadi kalau kita pernah kadung melakukan seperti itu, segera baca di antara kafarotnya adalah Allahumma la khaira illa khairuka. Kemudian wala tayra illa tayruka. Dan dikatakan wala tayra illa tayruka. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan darimu. Dan tidak ada kepercayaan pada burung kecuali burung itu darimu. Wala ilaha ghairuka, dan tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa ghairuka, kecuali engkau, selain engkau. Lihat. Di sana kafarotnya adalah Allahumma la khaira illa khairuka. Wala tayra illa tayruka. La ilaha illa ghairuka. Itu bacaan yang harus dibaca bagi orang yang meyakini tentang adanya waktu-waktu sial, hari-hari sial, tempat-tempat sial, apa saja yang dianggap sebagai anggapan sial. Ya, ini yang harus dilakukannya. Ini sebagaimana diterangkan oleh Imam Ahmad pada juz yang kedua halaman 220 dan dilihat di dalam silsilah as-sahihah hadis yang ke-1065. Kemudian selanjutnya watasa'um min taba'ikin nufus. Adanya tasa'um, dia merasa wah enggak yakin nih. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Salah satu tabiat manusia, tabiat jiwa manusia begitu. Dia kadang butuh dengan keyakinan. Orang yang seperti ini biasanya dia nggak yakin mau melakukan apa-apa, nggak yakin, makanya butuh. Buktinya tadi orang Arab kan begitu, lemparkan burung, nanti burungnya terbang ke arah kanan, ikuti. Kalau kemudian terbangnya ke arah kiri, gak jadi. Ya, sudah bikin rencana, tapi dia nggak yakin dengan rencananya. Begitu mau nikahan, dia mikir, wah nantilah cari hari yang baik. Semua hari itu baik, ikhwan. Ya, semua hari itu baik.
Allah tidak menciptakan hari yang buruk. Tidak ada hari yang Allah ciptakan buruk. Semua hari itu baik. Hanya kadang anggapan orang yang mengatakan hari ini buruk, hari ini buruk, hari ini buruk itu orang. Kalau Allah menciptakan semuanya baik. Sekarang pertanyaannya, siapa orang yang pengen dilahirkan pada hari-hari tertentu? Kan nggak ada. Kita nggak bisa memilih saya keluar nanti hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, enggak. Ya orang namanya orang lahir, kita dilahirkan oleh orang tua kita, itu ketika Allah mentakdirkan, maka di sana kita tidak bisa milih hari. Ya, saya yakin bapak-bapak juga harinya beda-beda kan. Ada yang lahir Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Dan itu semuanya bukan pilihan kita. Karena Allah yang menentukannya. Jadi jangan sekali-kali kemudian kita menganggap hari-hari itu ada yang disebut dengan hari-hari naas. Atau hari-hari kesialan. Jangan ya. Itu perkara yang salah. Lalu kemudian dikatakan bahasanya yakillu wa yaksuru. Bahasanya setiap orang di antara tabiat manusia, dia itu akan merasa, kadang ada merasa seperti tidak yakin dengan apa yang dia rencanakan. Sedikit atau banyak yakin itu. Muncul seperti itu, ragu. Ya. Nah, ketika ragu itu ada orang yang kemudian larinya pada tadi, tasaum. Saya coba dengan cara apa? Nanya-nanya sama orang pintar. Coba dengan cara apa? Melempar burung. Coba dengan mengundi nasib. Nah ini yang tidak boleh. Lalu bagaimana obatnya? Wahamu ilajin laku. Dan bahasanya obat terapi yang paling penting. Ketika kita mengalami seperti itu. Merasa nggak yakin dengan pilihan kita. Merasa kita ini adalah orang yang kemudian masih was-was, banyak was-wasnya ketika menghadapi masalah. Maka obat yang paling pas, terapi yang paling pas adalah at-tawakkul 'alallahi azza wa jalla, yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal. Yang penting kita itu ikhtiar dulu. Saya mau apa nih? Saya mau ke Jakarta. Ya coba cari hari yang pas ya. Oh iya, mungkin hari Sabtu waktunya kosong. Saya luang. Saya berangkat hari Sabtu. Dia mengusahakan persiapan dengan sebaik-baiknya. Dia persiapkan kesehatan, dia persiapkan uangnya, dia persiapkan rutenya. Kemudian setelah itu, kemudian dia bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mendatangkan keburukan dan juga kebaikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sudah itu obatnya. Ya. Kalau kitanya masih ragu, ya wes bahaya. Mau berangkat hari Sabtu, wah keyakinan di desa saya kalau Sabtu hari siang. Padahal kita orang kerja. Libur kita cuma Sabtu. Masa kita tiap mau pulang kampung masa cuti terus tiap bulan misalkan. Gara-gara berkeyakinan yang baik hari Rebo misalkan atau hari Senin. Ya itu waktunya kerja. Tinggal kita pasrahkan, ya Allah, saya mau berangkat. Bismillah. Begitu keluar rumah kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Naik kendaraan kita panjat doanya kendaraan. Doa saparnya kita ada doa saparnya. Ketika melewati tanjakan kita mengatakan, ya Allahu Akbar. Begitu turunan kita katakan Subhanallah. Perbanyak doa. Sehingga di satu tempat kita berdoa. Ya. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Begitu seterusnya. Adapun hasilnya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kemudian menjadikan keraguan itu menyesatkan kita dari jalan Allah sampai kemudian meminta pertolongan makhluk dengan cara tadi yaitu tatoyur. Nah ini yang diharamkan. Lalu kemudian dikatakan di sini pun bahasanya kama biqaul Ibnu Mas'udin sebagaimana berdasarkan ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, wa ma minna illa waqa'u fi nafsiki syai'un min dalik. Bahasanya tidak ada di antara kita melainkan dia pernah ya terjadi di dalam dirinya ada perasaan seperti itu. Perasaan gak yakin. Berangkat ragu.
maju enggak, berangkat enggak, safar enggak. Itu mesti ada. Setiap kita itu ada. Keraguan seperti itu ada. Lalu kemudian kata beliau, walakinnallah hayyadhabuhu bitawakul, kata beliau. Bahasanya akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghilangkannya bitawakul, yaitu dengan tawakul, dengan bertawakal. Jadi apa-apa itu kita itu ikhtiar, doa, usaha, setelah itu kemudian tawakal hasilnya. Membuka toko ya buka saja. Jangan gara-gara kemudian ini gara-gara buka tokonya hari Kamis nih jadinya kemudian nggak laku-laku jualannya. Nah, ini juga salah. Peresmian sampai meresmikan toko saja kita nyari hari, ikhwah. Dicari harinya, dihitung-hitung berdasarkan tempatnya, berdasarkan letaknya, berdasarkan peton kita, dihitung berarti kalau buka toko nanti pas hari anu jam sekian. Ya, banyak yang begitu? Masih banyak. Akhirnya kemudian bikinlah ya bawa kendi air, setelah itu kemudian dipecahkan, dikasih telur dipecahkan. Aduh eman-eman tabdir. Telurnya sayang terbuang. Dicari harinya, ternyata pembukanya ya kata mbah dukunnya harus jam 5 sore. Ya. Kemudian ada acara ritual yang lain sampai Isya, akhirnya orang nggak sholat maghrib. Nah ini. Ya, atau kata dukunnya suruhnya dihitung-hitung harinya hari Senin pas jam 12 siang lagi panas-panasnya ya itu rezekinya lagi gampang katanya. Nah ini juga salah itu, ini keyakinan yang batil, nggak boleh, itu keyakinan yang batil ya. Ini sebagaimana tadi yang diterangkan di dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan Imam Abu Dawud pada hadis yang ke-3910 dan dalam kitab Silsilah Shahihah hadis yang 430. Jadi setelah kita mengetahui tentang pertama adalah tadi riya, ya, yang kedua tentang tiarah atau tatayur, anggapan sial, maka yang selanjutnya adalah al-halfu bi ghairillah ta'ala, yaitu bersumpah dengan selain Allah. Ya, bersumpah dengan selain Allah. Ini dosa-dosa perkara yang haram yang dianggap biasa oleh orang. Sumpah dengan selain Allah. Ria sudah dianggap biasa. Tiaroh anggapan sial. Ya, pakai baju. Saya kalau pakai celana ini sial terus ya. Saya kalau pakai baju ini sial terus. Nah ini. Sekarang semuanya serba sial. Ya, bahkan orang sampai ada yang menjual motor itu gara-gara sial. Biasanya kalau orang bekas jatuh, bekas tabrakan dijual motornya. Anggapannya motornya sial. Nah ini kan keliru. Bukan motornya sial. Kalau motornya diparkir kemudian di standar 2 saja, nggak akan jadi masalah. Yang naiknya saja. Akhirnya setiap tabrakan, bekas tabrakan jatuh, jual. Beli lagi yang baru. Orang kemudian bandarnya mau jual juga keder lagi. Bandarnya akhirnya ngebohong ketika ada konsumen yang nanya, Pak ini kenapa motornya dijual? Bekas jatuh ya? Bekas tabrakan ya? Oh enggak, ini enggak. Cuman jatuh sebentar, jatuh sedikit. Akhirnya terjadilah kebohongan. Gara-gara anggapan sial. Ya, ya. Mobil tabrakan dijual. Nah ini kan karena anggapan sial. Nanti kalau kemudian dipakai lagi tabrakan lagi. Tidak mesti, wah. Karena itu takdir Allah. Tidak boleh kita beranggapan sial setelah karena satu kejadian. Lalu kemudian al-halqu bi ghairillahi ta'ala. Di antara perkara yang termasuk dosa yang dianggap remeh oleh sebagian orang, itu adalah bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Sumpahnya bukan dengan nama Allah. Maka dikatakan Allah Subhanahu wa taala yuqsimu bima syaa min makhluqatihi. Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan makhluknya sesuai dengan yang Allah kehendaki. Ingat, Allah boleh bersumpah dengan selain namanya. Boleh. Ini khusus buat Allah. Tapi bagi makhluknya tidak boleh.
Kalau kita lihat di dalam Quran Allah mengatakan misalkan ya contohnya was-sama'i wat-tariq. Kan gitu kan? Demi langit dan demi jalan. Atau wasyamsi waddu'aha dan sebagainya. Banyak sekali. Sumpah-sumpah wal asr. Demi masa, demi waktu. Allah banyak. Wal fajr, demi waktu fajar. Sumpah Allah dengan makhluk itu tidak apa-apa. Karena Allah yang bersumpahnya. Tapi kita tidak boleh. Wa amal makhluk fala yajuju lahu. Maka adapun makhluk tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Makhluk tidak boleh bersumpah dengan nama makhluk lagi. Ya. Misalkan demi langit dan bumi tidak boleh. Atau demi apa sajalah. Ya. Itu tidak boleh. Sumpah makhluk itu hanya dengan menggunakan nama Allah. Tidak boleh dengan menggunakan makhluk lagi. Ya. Seperti itu. Fala yajuju laku, maka tidak boleh bagi dia. An yuqsima bi ghairillaki, tidak boleh makhluk itu bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Wajib dengan nama Allah. Wa mimma yajri ala alsinati katsiri minan nas al-halqu bi ghairillah, sebagaimana di antaranya banyak berlaku di kalangan manusia, mereka banyak bersumpah keluar lewat lisan mereka dengan menggunakan sumpah selain Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan ini adalah perkara yang terlarang. Nah, itu diantara yang disampaikan di dalam masalah ini. Jadi, insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan tentang masalah ini pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Taib, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi Anda yang menyampaikan dan bagi yang hadir dan mendengarkan. Syukran jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.